Kehidupan politik, ekonomi, agama, dan sosial budaya Kerajaan Kelingga 1738. Kelingga atau Holing merupakan sebuah kerajaan bercorak Hindu yang muncul di Jawa Tengah sekitar abad ke-6 Masehi. Letak pusat kerajaan ini belumlah jelas, kemungkinan berada di suatu tempat antara Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Jepara sekarang. Sumber sejarah kerajaan ini masih belum jelas dan kabur, kebanyakan diperoleh dari sumber notulen Tiongkok, tradisi kisah setempat, dan naskah cerita perahyangan yang disusun berabad-abad lalu. Pada abad ke-16 menyinggung secara singkat tentang Ratu Sima dan kaitannya dengan Kerajaan Geluh. Kelingga sudah ada abad ke-6 Masehi dan keberadaannya diketahui dari sumber-sumber Tiongkok. Kerajaan ini pernah diperintah oleh Ratu Sima, yang dikenal mempunyai peraturan barang siapa yang mencuri akan dipotong tangannya. Kehidupan politik Kerajaan Kelingga. Kerajaan Kelingga pernah dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Sima. Ratu Sima menjalankan pemerintahan dengan tegas, keras, adil, dan bijaksana. Dia melarang rakyatnya untuk menyentuh dan mengambil barang bukan milik mereka yang tercecer di jalan. Bagi siapapun yang melanggar akan memperoleh hukum berat. Hukum di Kelingga dapat ditegakkan dengan baik. Rakyat taat pada peraturan yang dibuat oleh ratu mereka. Oleh sebab itu, ketertiban dan ketentraman di Kelingga berjalan dengan baik. Menurut naskah cerita, Parahyangan Ratu Sima mempunyai cucu bernama Sana yang menikah dengan Raja Pantesnawa dari Kerajaan Gulu. Sahana mempunyai anak bernama Sanjaya yang kelak menjadi dinasti Sanjaya. Sepeninggalan Ratu Sima, Kerajaan Kelingga ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kelingga. Kerajaan Kelingga mengembangkan perekonomian, perdagangan, dan pertanian. Letaknya yang dekat dengan pesisir utara Jawa Tengah menyebabkan Kelingga gampang diakses oleh para pedagang dari luar negeri. Kelingga adalah daerah penghasil kulit penyu, emas, perak, dan cula badak gading sebagai barang dagangan. Sementara wilayah pedalaman yang subur dimanfaatkan produk untuk mengembangkan pertanian. Hasil-hasil pertanian yang diperdagangkan antara lain beras dan minum. Penduduk Kelingga dikenal pandai membuat minuman berasal dari bunga kelapa dan bunga aren. Minuman tersebut mempunyai rasa manis dan bisa memabukkan. Dari hasil perdagangan dan pertanian itu, penduduk Kelingga hidup dan makmur. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Kelingga. Penduduk Kelingga hidup dengan teratur. Ketertiban dan ketentraman sosial di Kelingga dapat berjalan dengan baik berkat kepemimpinan Ratu Sima yang tegas dan bijaksana dalam menjalani hukum dan pemerintahan. Dalam menegakkan hukum, Ratu Sima tidak membedakan antara rakyat dengan anggota kerabatnya sendiri. Sejarah Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan politik Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan sebuah kerajaan besar yang terletak di Sumatera Selatan. Menurut para ahli, pusat Kerajaan Sriwijaya ada di Palembang dan diperkirakan telah berdiri pada abad ke-7 Masehi. Sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya berupa prasasti dan berita Cina. Sumber yang berupa prasasti terdiri dari dua, yaitu prasasti yang berasal dari dalam negeri dan prasasti yang berasal dari luar negeri. Peta Kerajaan Sriwijaya. Para sejarawan masih berbeda pendapat tentang Sriwijaya, yaitu awal berkembang dan berakhirnya, serta lokasi ibu kotanya. Menurut Kauda, Sriwijaya berkembang pada abad ke-7 di Palembang dan runtuh pada abad ke-14. Pendapatnya didasarkan pada ditemukannya toponim Silinfosi dan Sanfosi. Menurut Silinfosi merupakan perkataan Cina yang menyebutkan Sriwijaya. Sementara itu, Sanfosi yang ada pada sumber Cina dari abad ke-9 sampai dengan abad ke-14 merupakan kependekan dari Silinfosi. Slamet Mulyana berpendapat lain. Dia setuju dengan pendapat Kaudes yang menganggap bahwa Silinfosi adalah Sriwijaya. Namun, Sanfosi tidak sama dengan Lifosi. Menurutnya, Sriwijaya berkembang sampai abad ke-9 dan sejak itu Sriwijaya berhasil ditaklukkan oleh Sanfosi atau Swarna Bumi.
Mengenai ibu kota Sriwijaya, para ahli mendasarkan pendapatnya di daerah yang disebutkan dalam Prasasti Kedukan Bukit, yaitu Minanga. Prasasti Kedukan Bukit berangkat tahun 604 Saka atau 682 Masehi. Ditemukan di daerah Kedukan Bukit di tepi Sungai Tatang dekat Palembang. Pada tahun Saka 65 hari kebelasan bulan terang bulan Waseca Dapun Tahayang naik di perahu mengadakan perjalanan pada hari ke-7 bulan terang bulan Jesta. Dapun Tahayang berangkat dari Minangga. Tambahan beliau membawa tentara 2.20.200 koli di perahu yang berjalan darat 1.312. Banyaknya datang di muka upeng dengan senang hati pada hari kelima bulan terang bulan Asada dengan lega gembira datang membuat wanuwa perjalanan Jaya Sriwijaya memberikan kepuasan. Perbacaraka berpendapat bahwa Minangga adalah pertemuan antara sungai Kampar kanan dan Kampar kiri, sehingga beliau berpendapat bahwa ibu kota Sriwijaya adalah Minangkabau. Muhammad Yamin mengartikan Minangtawan adalah air tawar dan Sriwijaya ibu kotanya terletak di Palembang. Bukhari berpendapat sama dengan Muhammad Yamin bahwa ibu kota Sriwijaya terletak di sekitar daerah Palembang. Prasasti Kedudukan Bukit isinya menceritakan bahwa pada tanggal 11 Waisaka 604 21 April 682 Raja Sriwijaya bergelar Dapun Tahayang naik perahu memimpin operasi militer. Lalu pada tanggal 7 Para terang bulan Jesta 19 Mei Dapun Tahayang berangkat dari Minangga Tawan untuk kembali ke ibu kota. Mereka bersuka cita karena pulang dengan kemenangan. Pada tanggal 5 Asada 16 Juni mereka tiba di Muka Upang sebelah timur Palembang. Sesampai di ibu kota, Dapun Tahayang memerintahkan pembuatan bangunan suci sebagai tanda rasa syukur. Pujian terhadap Raja Sriwijaya yang diibaratkan bagi menu yang memberi berkah bagi dunia menyerupai Indra dan semua raja tetangga taat kepadanya. Ditulis pula pendirian sebuah penggunaan batu trimas cahaya untuk Padma Pani, Sayak Mani dan Wajar Pani. Prasasti Linggot yang ditemukan di semenanjung tanah Melayu menceritakan tentang Raja Sriwijaya dan pembangunan trimis cahaya untuk menyembuhkan dewa-dewa agama Buddha serta menyembuhkan seorang raja bernama Wisnu dengan gelar Sarwamidawatma atau pembunuh musuh-musuh yang sombong tiada bersisa. Daerah kekuasaan Sriwijaya meliputi seluruh Sumatera sebagai Jawa, Semenanjung Melayu dan mengadui selatan dan menguasai Selat Malaka, Selat Sunda dan Laut Jawa Kerajaan. Sriwijaya menguasai jalur lalu lintas, pelayaran, dan perdagangan internasional. Untuk itu, penghasilan negara Sriwijaya terutama diperoleh dari perdagangan, komoditas ekspor, dan bea cukai kapal-kapal yang singgah di wilayah Sriwijaya. Jadi, kerajaan ini lebih menitik beratkan pada bidang maritim dan perdagangan. Sejak pertengahan abad ke-9, Sriwijaya diperintah oleh dinasti Sailendra. Hal ini dinyatakan dalam prasasti Nalanda di India, yang menguraikan permintaan Raja Balaputradewa dari Sriwijaya kepada Raja Dewa Paladewa dari Benggala untuk mendirikan wihara di Nalanda pada tahun 860. Disebutkan juga dalam prasasti itu bahwa Balaputradewa adalah putra Samarakrawira, yaitu Raja Jawa dari dinasti Sailendra. Prasasti Kota Kapur 686 Masehi isinya tentang cerita peperangan dan sumpah atau kutukan bagi orang-orang yang melanggar peraturan dan kehendak penguasa. Adapun yang lebih menarik tentang isi prasasti ini ialah bagian terakhir yang berbunyi tahun Saka 608 hari pertama bulan terang bulan Wisaka. Itulah waktunya sumpah ini dipahat. Pada waktu itu tentara Sriwijaya berangkat tanah Jawa karena tidak mau tunduk kepada Sriwijaya. Dari prasasti tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Sriwijaya pernah ada upaya untuk menaklukkan Jawa. Para ahli menerangkan bahwa kerajaan di Jawa yang ditaklukkan adalah Tarumanegara. Hubungan dengan India tidak bertahan lama sebab pada awal abad ke-11 Raja Rajendra Chola dari kerajaan Komandala menaklukkan penyerbuan besar-besaran ke wilayah Sriwijaya, antara lain Kedah, Aceh, Nicobar, Binangah, Melayu, dan Palembang. Berita penyerangan tersebut ada dalam prasasti Jore di India Selatan, tetapi penyerbuan Komandala dapat dipukul mundur atas bantuan Raja Airlangga dari Jawa Timur.
B. Kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan terbesar di Indonesia pada masa silam. Kerajaan Sriwijaya mampu mengembangkan diri sebagai negara maritim yang pernah menguasai lalu lintas, pelayaran, dan perdagangan internasional selama berabad-abad dengan menguasai Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa. Komoditas ekspor Sriwijaya antara lain kapur barus, cendana, gading gajah, buah-buahan, kapas, gula badak, dan wangi-wangian. C. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Sriwijaya. Prasasti Amokpasa berbunyi pada tahun Saka 1208. Tatkala itulah Arca Paduka Amokpasa Lokeswara dengan 14 pengikutnya serta 7 ratna permata dibawa dari bumi Jawa ke Suwarna Bumi supaya ditegakkan. Sumber sejarah lain mengenai Kerajaan Sriwijaya dapat dilihat dari berita Cina. Aitsing menyebutkan bahwa di negara Sriwijaya dikelilingi oleh benteng. Di negeri ini ada 1000 orang pendeta yang belajar agama Buddha. Seperti halnya di India, para pendeta Cina yang mau belajar agama ke India dianjurkan untuk belajar terlebih dahulu di Sriwijaya selama 1-2 tahun. Prasasti Nalanda berisi tentang pembebasan tanah untuk pendirian sebuah biara atas permintaan Raja Swarnadiva, Bola Putra Dewa, cucu Raja Jawa berjuluk Wirawirimatana yang berputra Suargrawira yang menikahi putri Raja Damarsetu. D. Kepercayaan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan pusat agama Buddha di Asia Tenggara. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya biksu yang terdapat di Sriwijaya beserta pusat pendidikannya. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa penduduk yang beragama Hindu terdapat pula di Sriwijaya. Prasasti Talang Tuo isinya menyebutkan tentang pembuatan kebun Sri Setra atas perintah Dapunta Hyang Sri Jayanasa sebagai suatu pranindana. Di samping itu, terdapat doa dan harapan yang menunjukkan sifat agama Buddha. Demikianlah materi sejarah Kerajaan Sriwijaya, semoga bermanfaat.